saya yang pertama itu otaknya encer, pinter. Anak kedua adalah yang spektrum yang di bawah. Jadi saya di kehidupan ini diberi kesempatan melihat yang begini, yang begini juga. Jadi dua spektrum di ujung gitu ya. Jadi saya merasa saya ada berkah kali ya melihat kedua sisi dari ini sih, kehidupan gitu ya. Sisirnya di belakang aja. Ayo kita hormat dulu. Sini hormat dulu. Diberkahi dua anak dengan tantangan dan keistimewaan, sempat membuat Ani Wijaya mengalami pergulatan batin yang panjang. Emosinya selalu meledak-ledak ketika menghadapi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai berubah dan bisa menerima segala sesuatu dengan tangan terbuka. Inilah sosok Ani Wijaya, seorang ibu sekaligus relawan yang terus melangkah maju menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Duduk. Iya. Mau makan nggak kuenya? Ini habisin nggak? Nggak mau. Minum. Tadi tehnya mana? Nggak mau ya? Nama saya Ani Wijaya. Saya saat ini usianya 62. Kasih sarangnya dulu ya. Saya mana sarangnya? Nah, saya yang kedua itu lahir tahun 2004 ya. Jadi dia itu waktu lahir langsung dokter lihat udah tahu dia Down syndrome gitu kan. Memang susah diterima. Tapi sebenarnya sebelum waktu saya hamil dia tuh udah 40 tahun. Sering juga dia kamu suruh dia makan, dia nggak mau makan gitu ya. Diam aja gitu ya. Nah kita harus cari tahu apa yang dia mau gitu. Jadi kita belajar kesabaran, observasi gitu ya, observasi dia ya. Apa yang dia mau. Beruntung ya saya banyak relawan juga ya, teman-teman relawan yang bantu saya juga ya kalau kita ada kegiatan gitu kan. Saya suka bawa dia. Mereka bantu juga observasi dia. Oh rupanya dia maunya ini gitu ya. Maunya itu. Kalau kemauannya dia udah terpenuhi ya udah dia udah selesai dia ikutin kita gitu. Kita nonton ini aja, master aja. Nonton master mau nggak? Nonton Monster mau gak? Waktu kecil masih ikut ya, udah besar tuh lebih ada karakter jadi dia lebih bisa menantang kita gitu ya. Nah saat itulah kita memang harus belajar lebih sabar gitu ya, lebih sabar. Ya. Anak pertama saya itu adalah kan anak yang pintar. Dia sampai pikir hidup itu untuk apa sih? Dia kan idealis kan ya, namanya orang pintar tuh idealis kan, harus begini. Nggak bisa, dunia itu nggak ada ideal gitu ya. Jadi dia kecewa, dia merasa nggak ada gunanya lah hidup ini. Gitu. Di situ kita juga kasih tahu dia bagaimana melihat dunia ini gitu kan. Itu butuh satu proses juga ya itu proses juga 5 tahun baru dia sadar kita menemani dia dengan baik. Nah sekarang dia udah lanjut lagi sekolah. Dah kamu sini ya sama Supo ya. Mama pergi dulu ke atas ya, untuk kunjungin ya. Itu penting. Ini dia si kiri mah. Ini Oh, berdua nginap di sini. Saya belajar di Cici bagaimana bertoleransi, bagaimana berpengertian, berpuas diri ya. Jadi buat saya tuh universitas ya. Tapi prakteknya kan di rumah gitu. Prakteknya saat kita berkegiatan di Cici juga gitu. Ajaran Dharma Master, ajaran Dharma Buddha, kita bisa dengar di mana-mana. Tapi saya rasa di Cici lah saya ada kesempatan. Di Serang tuh bakso tuh saya tersentuh. Oh gini loh kita action yang nyata gitu kepada masyarakat yang bermanfaat bagi mereka. Waktu itu saya merasa Cici adalah tempat saya bisa menyalurkan cinta kasih yang mungkin yang saya ada kelebihan, ada berkah, saya bisa berbagi dengan yang lain. Lebih gemuk ya? Saya sendiri awalnya adalah orang yang sangat introvert. Saya nggak suka cerita. Saya punya teman dari kecil tuh cuma 1-2 orang aja yang teman baik, nggak banyak.
Karena saya nggak mau peduli sama orang, asalkan saya nggak buat orang susah, udah selesai gitu ya. Tapi di dalam suci saya belajar harus lebih memperhatikan orang lain. Tentu selain yang dibantu kita perhatikan, kita harus perhatikan relawan kita juga gitu ya. Lewat keterlibatannya dalam misi amal suci, Ani tidak hanya memberi bantuan, tapi juga menerima pelajaran berharga dari setiap perjumpaan dengan para penerima bantuan. Ia melihat begitu banyak penderitaan dan ketegaran hidup orang lain yang justru mengajarkannya untuk lebih bersyukur, berempati, dan menjalani hidup dengan hati yang lebih lapang. Sebelum ikut suci, kita terjun ke misi amal gitu ya. Saya meditasi cinta kasih, nggak ada perasaan cinta kasihnya, hanya di dalam mulut, dalam pikiran cinta kasih, cinta kasih, cinta kasih. Tapi setelah kita terjun di misi amal ya, cinta kasih itu timbul dari hati. Jadi benar-benar kita merasakan kehangatan di dalam hati itu. Jadi Master tuh mengajarkan kita terjun langsung supaya kita bisa merasakan langsung gitu ya. Di suci kita belajar berpeduli sama orang lain, di relawan, sama penerima bantuan. Apakah di luar kita juga menjadi orang yang peduli sama lingkungan, sama orang lain? Jangan hanya di suci saja, tapi harus lebih besar dari itu sih. Tentu penerima bantuan menunjukkan sisi lain dari kehidupan dia. Dia adalah guru kita. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya bersama tim, sama Thai TV juga. Kita pergi kunjungannya ke tempatnya Adena. Kita di suci itu semua, apapun kegiatan tuh harus meeting dulu. Kita ngomong bersama gitu ya. Jangan kita ngotot sendiri ya. Jangan kita merasa kita punya pendapat paling benar ya. Masing-masing ada pengalaman berbeda, cara berbeda. Ya kita ambil cara yang paling bagus lah untuk situasi itu gitu ya. Memang banyak, kadang kita juga salah ya. Kita sering saya sama wakil ya gitu, beda pendapat. Kita bisa saling ngotot gitu ya, saling suara agak keras ya. Tapi setelah itu kita minta maaf gitu. Nah itu adalah budaya yang kita belajar di suci gitu. Kalau saya di suci, saya bisa bergesek dengan orang, kemudian kita rekonsiliasi, kita lanjut lagi. Tapi ada orang-orang yang mungkin kita nggak bisa rekonsiliasi, tapi kita oke, kita bisa tinggalin sebentar, kita cabut gitu ya, cabut pulang rumah, seminggu recover, balik lagi. Tapi kalau di rumah kita nggak bisa. Kalau ketemu berantem sama mertua, sama suami, sama anak, ada clash gitu ya, kita harus tiap hari harus di situ. Jadi sebenarnya resusnya, dia resus positif, dapat transfusi darah yang hubungan suami saya dengan mertua memang juga sendiri juga nggak bagus. Kalau saya bilang setiap 3 hari ada perselisihan kecil, setiap 7 hari ada perselisihan besar. Jadi setiap minggu tuh ada perselisihan gitu ya. Nah dulu saya akan ikutin, dia marah saya marah gitu ya, suami marah saya juga marah gitu kan. Terus kemudian Master bilang, kita dengarkan, kemarahan adalah kegilaan sesaat. Saya pikir, iya bener juga ya. Masa saya tiap 3 hari, 7 hari marah, terus itu bukan urusan saya gitu ya. Jangan terbawa emosi. Jadi saya merasa itu perubahan dalam diri saya. Mungkin waktu saya kenal dia kondisinya sudah masuk suci. Nah dan saya tahu orangnya ya memang keras, tapi kita lihat dia banyak perubahan. Sama saya memang kadang-kadang juga ada perdebatan kalau kita berkegiatan suci itu nggak mungkin sepanjang saat itu adem-adem aja ya. Pasti ada kendala. Kadang kita dengan kondisi Ani suci yang kadang keras, tapi kita pada saat kita bisa memalumin dia, kita bisa saling
aurung lah ya. Kalau tanpa ada suci, mungkin saya akan menjadi orang yang ya itulah tiap hari marah-marah, hidupnya nggak akan happy sih. Gitu. Kalau nggak akan hati ini kenapa saya gitu ya. Nah dengan ada kata perundungan ini kita juga jadi lebih bisa menerima keadaan lebih baik gitu. Bukan berarti semuanya udah lancar setelah ikut suci. Tantangan tetap ada dalam kehidupan ya, setiap hari itu pasti ada. Tapi kita sudah bisa menerima lebih baik. Bisa kondisi apapun, kita mencoba bisa melihat dari sisi lain ya. Dengan adanya suci saya ada keluarga besar yang support saya ya. Saya sendiri belajar, keluarga besar juga, keluarga besar suci maksudnya dia support saya juga untuk tantangan hidup saya bisa lewat dengan baik sih. Gitu.